Chester. Sebuah kota kecil di pinggiran Nebraska, dikelilingi perbukitan hijau yang tenang dan ladang jagung sejauh mata memandang. Bagi penduduknya, Chester adalah simbol ketentraman. Orang-orang di sana terbiasa tidak mengunci pintu rumah, saling menyapa di jalan, dan percaya bahwa kejahatan hanyalah cerita dari kota besar. Namun suatu pagi, ketenangan itu hancur seketika. Sepasang suami istri tetangga, Mick dan Becky Gosman, berniat melihat-lihat sebuah rumah tua yang sudah lama kosong. Mereka mendengar kabar rumah itu akan dilelang, dan berharap bisa membelinya untuk direnovasi. Bangunan itu dulunya pernah menjadi pompa bensin kecil, lalu beralih fungsi jadi tempat tinggal. Tapi setelah bertahun-tahun, tak ada seorang pun yang menempatinya. Jendela ditutupi debu, pintu depan berkarat, halaman dipenuhi rumput liar. Ketika mereka mencoba membuka pintu garasi, sesuatu yang tak biasa menarik perhatian. Ada sebuah terpal besar berwarna gelap, tergeletak mencurigakan di balik sebuah van tua. Awalnya, mereka menduga itu hanya menutupi tumpukan barang bekas. Namun rasa penasaran lebih kuat daripada rasa takut. Dengan tangan bergetar, Mick menarik terpal itu sedikit demi sedikit. Detik berikutnya, udara seolah membeku. Bau aneh menyeruak, menusuk hidung mereka. Dan di bawah terpal itu, terbaring sosok tubuh manusia, namun bukan tubuh biasa. Kulitnya kering keriput, wajahnya menyusut hingga sulit dikenali, seakan waktu sendiri telah mengubah jasad itu menjadi mumia. Mereka berteriak, melompat mundur, lalu segera memanggil polisi. Tak butuh waktu lama, sirene meraung di jalan kecil Chester. Petugas bergegas masuk, menyingkirkan terpal sepenuhnya, dan terdiam. Di hadapan mereka terbentang misteri. Siapa wanita ini? Sudah berapa lama dia di sini? Dan bagaimana mungkin jasad bisa terawetkan sedemikian rupa tanpa ada seorang pun yang menyadari kehadirannya? Bagi kota kecil Chester, penemuan ini seperti petir di siang bolong. Tidak ada yang pernah membayangkan, di balik rumah tua yang tampak biasa, tersimpan rahasia kelam yang akan mengguncang seluruh komunitas. Misteri baru saja dimulai, rumah tua itu segera dipasangi garis polisi kuning. Para penyidik melangkah masuk dengan hati-hati, menyalakan senter, seolah melangkah ke dunia yang ditelan waktu. Setiap sudut rumah memancarkan aura dingin, bukan sekadar dingin udara, melainkan dingin yang menusuk ke jiwa. Di ruang depan, perabotan masih tersusun seperti ditinggalkan tergesa-gesa. Sebuah televisi lama dengan layar cembung diletakkan di pojok, di atasnya tergeletak majalah TV Guide edisi Desember 1997, lebih dari 6 tahun lalu. Di meja makan, sepiring brokoli yang sudah mengeras hingga menyerupai batu masih utuh, seakan menunggu pemiliknya kembali untuk makan malam yang tak pernah terjadi. Di dinding masih tergantung hiasan Natal yang usang, pita merah kusam, bola kaca berdebu, semua membeku seperti pameran museum. Tak ada tanda-tanda kerusakan atau perampokan, tak ada jendela pecah, tak ada pintu yang dirusak. Rumah itu terlihat seperti tempat yang ditinggalkan secara tiba-tiba, tanpa sempat membereskan barang. Seorang petugas berkomentar lirih, ini seperti masuk ke mesin waktu, seperti keluarga yang lenyap begitu saja. Di dapur, piring kotor dengan sisa makanan kering menumpuk di wastafel. Rak dipenuhi toples tua, sementara lantai tertutup debu tebal bercampur jejak tikus. Garasi, tempat jasad ditemukan, menjadi pusat perhatian. Udara di sana lebih pengap, bau campuran besi tua dan kematian begitu kental. Semakin lama tim forensik memeriksa, semakin jelas bahwa rumah ini bukan sekadar bangunan terbengkalai. Ia adalah kapsul waktu, membekukan satu periode kehidupan lalu menutupinya dengan keheningan. Bagi para penyidik, satu hal jelas, jasad perempuan itu tidak hanya ditinggalkan, tapi kisah hidupnya terkubur bersama rahasia rumah ini. Dan kini, tugas mereka adalah membongkar misteri yang terkunci selama bertahun-tahun. Begitu berita menyebar, kota kecil Chester yang biasanya sunyi mendadak ramai oleh mobil patroli, mobil forensik, dan wartawan lokal. Semua orang berbisik-bisik, mencoba menebak siapa sebenarnya korban itu. Satu hal segera menarik perhatian penyidik, pasangan tetangga yang pertama kali menemukan jasad, Mick dan Becky Gosman. Polisi tahu bahwa dalam banyak kasus, orang yang menemukan korban bisa saja adalah orang yang terlibat. Ada pepatah di dunia penyelidikan, kadang pembunuh sendiri yang kembali ke TKP, berpura-pura menjadi penolong atau saksi. Itu sebabnya, keluarga Gosman langsung diperiksa secara intensif. Pertanyaan demi pertanyaan diajukan. Dari mana kalian mendapat kunci untuk membuka rumah itu? Seberapa sering kalian memperhatikan rumah ini sebelumnya? Apakah kalian mengenal pemilik rumah sebelumnya? Becky menjelaskan,
Mereka hanya menemukan kunci tergantung di pintu, dan rasa penasaran mendorong mereka masuk. Mick menambahkan, niat mereka hanyalah meninjau rumah untuk dibeli, karena lokasinya persis di sebelah properti mereka. Namun, kecurigaan tetap menggantung. Kenapa kunci bisa ada di sana? Apakah mungkin ada hubungan tersembunyi antara keluarga Gosman dan rumah misterius ini? Penyidik kemudian memeriksa alibi mereka. Sepanjang hari penemuan, mereka terbukti sedang berada di sekitar rumah dan tidak ada tanda bahwa mereka terlibat lebih jauh. Rekam jejak mereka di kota juga bersih, dikenal sebagai keluarga pekerja keras dan ramah. Akhirnya, polisi menyimpulkan, keluarga Gosman bukanlah pelaku, melainkan saksi kebetulan. Tapi interogasi itu menunjukkan sesuatu yang lebih besar, bahwa kasus ini jauh lebih kompleks. Jika bukan mereka, lalu siapa yang memiliki akses penuh ke rumah tersebut? Dan yang lebih penting, siapa sebenarnya perempuan yang tubuhnya dibiarkan membusuk menjadi mumia di garasi? Pertanyaan itu kini menghantui semua orang, dan penyidik sadar bahwa mereka baru saja menginjakkan kaki di awal sebuah misteri panjang. Di ruang otopsi, jasad itu dibaringkan di atas meja baja dingin. Para penyidik berdiri di sekeliling, terdiam, sementara cahaya lampu putih menyorot tubuh yang sudah berubah menjadi kulit kering berwarna coklat tua. Bentuk wajahnya sulit dikenali, kulit menyusut, pipi cekung, bahkan jenis kelamin pun tak bisa dipastikan dengan mata telanjang. Saat itulah nama seorang ahli forensik terkenal disebut, Dr. Ai, seorang dokter forensik yang pernah menjabat sebagai kepala pemeriksa medis di Washington DC sebelum pindah ke Nebraska. Sosoknya tenang, penuh wibawa, dikenal sebagai ilmuwan yang sekaligus detektif. Dengan hati-hati, ia mulai memeriksa jasad. Langkah pertamanya bukan pisau bedah, melainkan teknologi mutakhir, CT scan 3D. Mesin itu berdengung, menampilkan potongan demi potongan tubuh di layar komputer. Setiap detail diperbesar, diputar, seolah membuka rahasia yang terkunci dalam tubuh mumia itu. Hasil pertama mengejutkan, korban adalah seorang perempuan. Tinggi badan sedang, usia kemungkinan paruh baya. Meski kulit kering dan organ-organ dalam hampir hilang, bentuk panggul dan beberapa struktur tulang memberikan jawaban pasti. Dr. Ai menjelaskan kepada penyidik. Identifikasi adalah titik awal segalanya. Jika kita tidak tahu siapa korban, kita tidak bisa tahu siapa pelaku. Namun perjalanan masih panjang. Wajah korban sudah hancur oleh waktu, tidak ada tanda lahir, tidak ada sidik jari yang bisa diambil. Semua identitas visual telah hilang. Satu-satunya harapan ada pada sisa-sisa tulang, gigi, dan jejak sains yang mungkin masih tersisa. Malam itu, tim forensik mencatat, memotret, dan mengambil sampel dari setiap bagian tubuh. Mereka tahu, perempuan ini punya kisah yang menunggu untuk diceritakan kembali. Kisah yang terkubur bertahun-tahun, kini perlahan dibangkitkan melalui ilmu pengetahuan. Pertanyaan besar masih menggantung. Siapa dia? Dan bagaimana ia bisa berakhir sendirian di garasi gelap itu? Setelah identitas dasar korban sedikit terungkap, kini perhatian beralih ke pertanyaan yang lebih menakutkan. Bagaimana ia mati? Dr. Ai dengan sabar meneliti setiap bagian jasad. Di layar CT scan, muncul gambaran mengejutkan. Tulang wajah korban menunjukkan patah serius pada tulang hidung dan sinus kiri. Ada pula retakan panjang di bagian belakang kepala, dalam dan jelas, seakan dipukul benda keras. Namun yang paling mengerikan adalah temuan berikutnya, plastik putih menutupi kepala korban, direkatkan dengan lakban. Pemandangan itu membuat seluruh ruangan hening. Dr. Ai berkomentar pelan, namun tegas. Ini bukan kecelakaan. Ini pembunuhan yang brutal. Analisis ilmiah menjelaskan, pukulan di wajah cukup untuk melumpuhkan, retakan di belakang kepala bisa membuat korban jatuh tak berdaya. Plastik yang dililit lakban di kepala hanya mempertegas niat sang pelaku, memastikan korban benar-benar mati, apakah dengan menyembunyikan identitasnya, menahan darah, atau mencekiknya hingga napas terakhir. Fenomena mumifikasi alami justru membuat pekerjaan semakin sulit. Lingkungan kering Nebraska, dengan musim panas yang terik, telah mengeringkan tubuh korban, mengawetkan kulit namun menghancurkan organ-organ dalam. Paru-paru, hati, otak, semuanya hilang, larut dalam proses waktu. Tanpa organ, sulit menentukan tepat kapan kematian terjadi. Meski begitu, satu kesimpulan sudah pasti, perempuan ini adalah korban kekerasan kejam. Ia bukan hanya mati, tapi dibunuh dengan sengaja. Bagi penyidik, fakta ini menjadi titik balik. Misteri bukan lagi sekadar siapa korban ini, tetapi juga siapa pelaku yang tega melakukan ini.
Dan mengapa korban dibiarkan membusuk selama bertahun-tahun tanpa ada yang mencari? Pertanyaan-pertanyaan itu kini membayangi penyelidikan, membawa kasus ini ke arah yang lebih gelap dan menegangkan. Setelah memastikan korban adalah seorang perempuan dan kematiannya akibat pembunuhan, penyidik mulai mencari satu-satunya petunjuk kuat, siapa pemilik rumah tempat jasad ditemukan. Dari dokumen kepemilikan properti, polisi menemukan nama Janet Brousseau sebagai pemilik resmi rumah itu, bersama seorang pria bernama John Money. Nama-nama ini segera menjadi fokus utama. Warga Chester masih mengingat pasangan itu. Mereka pindah ke kota pada pertengahan tahun 90-an, membawa serta sejumlah barang antik. Mereka dikenal sebagai penjual barang-barang antik keliling. Namun, kehidupan mereka penuh misteri. Mobil mereka selalu ditutup terpal, jendela rumah dipasangi kain penutup, membuat orang-orang heran tapi tak pernah bertanya lebih jauh. Tetangga yang sempat berinteraksi menggambarkan Janet sebagai perempuan ramah, cerdas, dengan tawa khas yang mudah diingat. Ia tampak seperti wanita berusia 40-an, penuh energi, namun jarang terlihat di luar rumah. John, pasangannya, jauh lebih tertutup, tak banyak bicara, dan cenderung menjaga jarak. Yang aneh, setelah beberapa tahun, keduanya lenyap begitu saja. Tanpa pesan, tanpa perpisahan, rumah ditinggalkan. Warga mengira mereka pindah kota, melanjutkan bisnis antik di tempat lain. Tak ada seorang pun yang curiga bahwa di balik pintu tertutup itu, sebuah tragedi mengerikan telah terjadi. Kini, dengan jasad seorang perempuan ditemukan di garasi rumah tersebut, kecurigaan mengarah pada satu pertanyaan penting. Apakah korban sebenarnya adalah Janet Brousseau? Jika ya, maka di mana John Money? Penyelidikan mulai bergerak. Dari sebuah kota kecil yang tadinya penuh ketenangan, Chester kini menjadi panggung awal dari sebuah drama kriminal panjang, dengan dua nama, Janet dan John, yang akan menghantui kasus ini sampai akhir. Polisi kini dihadapkan pada teka-teki yang rumit. Nama Janet Brousseau tercatat sebagai pemilik rumah, tetapi anehnya, tidak ada laporan orang hilang atas dirinya. Itu adalah hal yang sangat jarang terjadi. Biasanya, ketika seseorang lenyap dalam waktu lama, pasti ada keluarga, sahabat, atau tetangga yang melapor. Tetapi untuk Janet, tak ada satupun catatan. Hal ini membuat para penyidik tertegun. Bagaimana mungkin seorang wanita bisa menghilang bertahun-tahun tanpa seorang pun mencari? Apakah ia memang tidak punya keluarga yang peduli? Atau gaya hidupnya membuat orang terbiasa dengan kepergiannya? Ketika ditelusuri lebih jauh, terkuak fakta, Janet dikenal sebagai wanita yang bebas, hampir nomaden. Ia sering berpindah-pindah kota, hidup dari satu tempat ke tempat lain bersama John, menjalani kehidupan yang tak terikat. Karakter seperti ini memang bisa membuat hilangnya seseorang tidak dianggap mencurigakan, bahkan oleh keluarga sekalipun. Namun, di sisi lain, bagi polisi, keadaan ini menjadi mimpi buruk. Tanpa laporan orang hilang, sulit menemukan jejak digital, catatan resmi, atau bahkan saksi yang bisa memastikan keberadaan terakhir Janet. Kebingungan semakin dalam. Bila jasad yang ditemukan memang Janet, maka siapa yang terakhir kali melihatnya hidup? Dan jika bukan dia, lantas siapa perempuan misterius yang jasadnya membusuk di dalam garasi itu? Pertanyaan-pertanyaan ini memaksa tim penyidik menggali lebih dalam, bukan hanya ke dunia hukum, tetapi juga ke ranah psikologi sosial, memahami bagaimana seseorang bisa lenyap begitu saja di sebuah negara besar tanpa meninggalkan tanda. Satu hal jelas, tanpa identitas, kasus ini tak akan bisa diselesaikan. Identifikasi korban adalah kunci segalanya. Dan perjalanan menuju kebenaran baru saja dimulai ketika upaya administratif dan data resmi tidak membuahkan hasil, penyelidikan beralih ke jalur lain, ilmu pengetahuan forensik. Dr. Ai, dengan pengalamannya puluhan tahun, yakin bahwa setiap tubuh membawa jejak cerita terakhirnya, asal-usul, kebiasaan, bahkan lokasi kematian. Ia memutuskan menggunakan metode yang jarang dipakai tetapi sangat berharga, palinologi, ilmu yang mempelajari serbuk sari, polen, dan partikel mikroskopis. Mengapa serbuk sari? Karena ia menempel di mana-mana, pada makanan, pakaian, bahkan di dalam tubuh manusia. Tim mengambil sampel dari jaringan perut korban. Meski organ dalam sudah hampir hilang akibat mumifikasi, masih ada sisa jaringan kering di rongga perut yang bisa diuji. Hasilnya mengejutkan, ditemukan butiran polen jenis Brassica, yaitu keluarga tanaman sayur seperti brokoli atau kembang kol. Temuan ini kemudian dibandingkan dengan barang-barang di rumah. Dan benar saja, di meja dapur, masih ada sisa brokoli kering yang tampak membatu, persis seperti yang ditemukan dalam sampel tubuh. Analisis ini memberi jawaban penting.
korban memakan brokoli terakhirnya di rumah itu, sebelum dibunuh. Dengan kata lain, rumah itu bukan sekadar tempat mayat disembunyikan, melainkan TKP pembunuhan sebenarnya. Bagi polisi, temuan ini adalah titik terang. Mereka kini bisa memastikan bahwa peristiwa tragis itu terjadi tepat di Chester, bukan di tempat lain. Ilmu pengetahuan, sekali lagi, berhasil membuka pintu kebenaran yang terkunci rapat. Namun, meski lokasi kematian sudah jelas, identitas korban tetap samar. Apakah benar dia Janet Broussoe? Atau seseorang lain yang tak pernah dikenal warga? Penyidik sadar, untuk memastikan kebenaran, mereka butuh bukti yang lebih kuat, bukti yang tak bisa dibantah oleh waktu. Setelah lokasi kematian dipastikan berada di rumah tua Chester, kini satu pertanyaan besar kembali menghantui. Siapa sebenarnya perempuan ini? Dugaan kuat mengarah pada Janet Broussoe, tetapi tanpa bukti ilmiah, semua hanya spekulasi. Tim forensik memutuskan mengambil jalur paling meyakinkan, tes DNA. Meskipun tubuh korban telah mengalami mumifikasi, ada satu bagian yang tetap utuh dan berharga, gigi geraham. Dari sana, Dr. Ai berhasil mengekstrak sampel DNA, meski dengan teknologi yang pada awal 2000-an masih tergolong baru. Sementara itu, penyidik melacak keluarga Janet di Boston, Massachusetts. Di sana, mereka menemukan kerabat dekat yang bersedia memberikan sampel DNA pembanding. Hari-hari menunggu hasil terasa panjang. Semua orang tahu, jawaban dari tes itu akan menjadi titik balik penyelidikan. Dan akhirnya, hasil laboratorium tiba, DNA korban cocok dengan keluarga Janet. Tak ada lagi keraguan. Perempuan misterius yang ditemukan sebagai mumia di garasi Chester adalah Janet Broussoe. Kabar ini membawa kelegaan sekaligus duka. Keluarga Janet di Boston menangis saat mendengar kabar itu. Selama ini mereka mengira Janet hanya sedang berkelana, seperti kebiasaannya. Tak ada yang menyangka ia telah mati mengenaskan, jauh dari rumah, dan tubuhnya terabaikan selama bertahun-tahun. Bagi penyidik, identitas korban adalah kunci awal. Kini mereka punya arah, menemukan orang terakhir yang bersama Janet, John Money. Jika Janet sudah terbukti meninggal, maka hanya John yang bisa menjawab pertanyaan berikutnya. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu? Dengan identitas Janet Broussoe kini terungkap, perhatian penyidik beralih kepada satu nama, John Money, pria yang terakhir kali diketahui tinggal bersama Janet di rumah itu. Penyelidikan awal menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Meskipun rumah itu telah lama kosong, pajak properti masih rutin dibayar setiap tahun. Jumlahnya memang kecil, hanya puluhan dolar, tetapi fakta ini penting. Itu berarti seseorang masih peduli menjaga kepemilikan rumah, dan nama yang tercatat membayar pajak adalah John Money. Petunjuk itu membawa penyidik keluar dari Nebraska, menelusuri catatan finansial dan alamat baru John. Hingga akhirnya, mereka menemukan jejaknya di Ocean City, California. Di sanalah, John tinggal bersama seorang wanita lain yang disebut sebagai istrinya yang baru. Bagi polisi, ini adalah momen krusial. Jika Janet ditemukan tewas, dan John kini hidup tenang di kota pantai, hanya ada dua kemungkinan. Ia saksi penting, atau dialah pelaku. Detektif Roger Cray dan rekannya terbang ke California. Dengan napas tertahan, mereka mengetuk pintu apartemen sederhana di Ocean City. Dan ketika pintu terbuka, berdirilah John Money. Lebih tua, lebih kurus, dengan wajah yang tampak menyimpan rahasia panjang. Saat itu, satu hal jelas bagi penyidik, di balik pria tenang yang berdiri di depan mereka, terkubur kunci utama untuk mengungkap bagaimana Janet Broussoe benar-benar meninggal. Pertanyaan besar kini menanti, apakah John akan bekerja sama, atau justru menutup rapat-rapat kebenaran? Awalnya, John Money duduk tenang di ruang interogasi. Ia menyangkal mengetahui apapun tentang nasib Janet. Dengan nada datar, ia berkata bahwa hubungan mereka sudah lama berakhir. Menurut pengakuannya, ia menurunkan Janet di sebuah truk stop di Kansas, lalu tidak pernah melihatnya lagi. Namun, para detektif berpengalaman tahu bahwa alibi seperti itu rapuh. Mereka menekan John dengan pertanyaan demi pertanyaan, detail demi detail. Tekanan semakin berat, hingga akhirnya dinding pertahanan John mulai retak. Dengan suara pelan, ia mengaku, Janet bukan sekadar pasangan. Baginya, Janet adalah sosok yang menguasai hidupnya. Ia menceritakan bagaimana Janet sering bersikap keras, bahkan melakukan kekerasan fisik. Lebih jauh lagi, John mengklaim bahwa Janet memaksanya menjalani terapi psikologis aneh ciptaannya sendiri, di mana setiap jam terapi, ia harus menandatangani surat utang kepada Janet, seolah ia adalah pasien yang membayar jasa. Cerita itu terdengar aneh, bahkan absurd.
Namun yang lebih mengejutkan adalah ketika John akhirnya mengakui pembunuhan itu sendiri. Dengan nada datar, ia berkata bahwa suatu malam pertengkaran mereka memuncak. Janet, menurut versinya, kembali memukulnya. John mengaku tidak tahan lagi. Ia mengambil besi linggis, crowbar, dan menghantam wajah Janet. Ia melanjutkan dengan detail mengerikan, Janet jatuh ke lantai, namun ia masih memukul sekali lagi. Lalu, untuk menutupi wajah Janet yang penuh darah, ia mengambil kantong plastik putih, melilitkannya di kepala dengan lakban. Setelah itu, ia duduk di tepi ranjang, merokok, sebelum akhirnya memindahkan tubuh Janet ke garasi dan menutupinya dengan terpal. Pengakuan itu membuat ruangan hening. Para detektif tahu, mereka baru saja mendengar kisah langsung dari seorang pembunuh. Tetapi mereka juga sadar, setiap kata John bisa jadi dicampur dengan kebohongan atau alasan pembenaran diri. Yang jelas, satu fakta tak terbantahkan, John Mahoney telah mengaku membunuh Janet Browsoe. Meskipun John Mahoney telah mengakui perbuatannya, penyidik tidak bisa begitu saja menerima setiap kata sebagai kebenaran. Dunia kriminal penuh dengan pelaku yang mencoba memutarbalikkan fakta, mengubah motif pembunuhan menjadi cerita pembelaan diri. Dr. Ai kembali menjadi kunci. Dengan ketelitian ilmiah, ia membongkar satu persatu kebohongan John. Pertama, John mengaku hanya sekali dipukul Janet, lalu ia terpaksa membalas. Namun hasil otopsi menunjukkan sesuatu yang berbeda, ada banyak retakan pada tulang tengkorak korban, baik di wajah maupun di belakang kepala. Itu bukan hasil dari satu atau dua pukulan defensif, melainkan serangan brutal berulang kali. Kedua, John mengklaim kantong plastik digunakan untuk menutupi wajah Janet karena ia tidak tahan melihatnya. Tetapi kenyataan medis lebih dingin, plastik dan lakban di kepala korban adalah alat untuk memastikan kematian. Setelah korban tak berdaya akibat pukulan, kantong plastik berfungsi sebagai cara mencekik, memutus napas, menutup semua peluang hidup. Dr. Ai menegaskan di persidangan. Patah tulang di belakang kepala menunjukkan pukulan keras yang menjatuhkan korban. Namun patah tulang di wajah hanya bisa terjadi akibat hantaman langsung dengan benda tumpul. Dan setelah itu, adanya kantong plastik serta lakban membuktikan satu hal, ini bukan pertahanan diri. Ini adalah pembunuhan yang disengaja. Ilmu pengetahuan, sekali lagi, menjadi saksi paling kuat. Bukti medis tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa dibohongi. Fakta berbicara dengan sendirinya. Bagi juri, analisis Dr. Ai adalah penentu. Ia menghancurkan dalih self-defense yang coba dibangun John, dan mengungkap kebenaran pahit, Janet tidak hanya mati karena pukulan, tapi juga dicekik hingga napas terakhir. Kini, tidak ada lagi jalan bagi John untuk lari dari tanggung jawab. Jalan menuju pengadilan terbuka lebar, dan keadilan untuk Janet akhirnya mulai terlihat. Ruang sidang di Nebraska dipenuhi ketegangan. Di satu sisi, keluarga Janet duduk dengan wajah muram, mencoba menahan air mata saat potongan demi potongan fakta dipaparkan. Di sisi lain, John Mahoney duduk tenang, sesekali menunduk, sesekali menatap kosong ke meja hakim, seolah berusaha meyakinkan bahwa dirinya hanyalah korban keadaan. Jaksa penuntut mengajukan dakwaan pembunuhan tingkat pertama, menekankan bahwa tindakan John jelas direncanakan, pukulan berulang, penggunaan kantong plastik, hingga upaya menyembunyikan jasad di garasi. Semua menunjukkan niat untuk mengakhiri hidup Janet secara sengaja. Namun, tim pembela John mencoba mengubah narasi. Mereka mengklaim John hanya berusaha membela diri, bahwa ia adalah pria yang terjebak dalam hubungan penuh kekerasan, dan bahwa tindakannya tidak lebih dari ledakan emosi sesaat. Saksi ahli, termasuk Dr. Ai, memberikan kesaksian penting. Dengan detail ilmiah, ia menolak dalih pembelaan diri. Ia menegaskan bahwa pola luka dan cara kematian Janet menunjukkan adanya intensi membunuh, bukan sekadar pertahanan spontan. Akhirnya, menghadapi bukti tak terbantahkan, John memilih jalur lain. Ia mengaku bersalah atas dakwaan pembunuhan tingkat 2, sebuah upaya untuk meringankan hukuman. Hakim kemudian menjatuhkan vonis, 15 tahun penjara. Di ruang sidang, hening menyelimuti. Tidak ada sorak-sorai kemenangan, tidak ada rasa puas. Yang tersisa hanyalah campuran lega dan kesedihan. Keadilan memang ditegakkan, tapi tidak ada hukuman yang bisa mengembalikan Janet Browsoe, wanita yang hidupnya berakhir tragis, terkubur dalam sepi selama bertahun-tahun. Bagi keluarga Janet, setidaknya satu hal pasti, kebenaran akhirnya terungkap, dan nama Janet tidak lagi hilang dalam bayang-bayang anonim, Jindu. Setelah vonis dijatuhkan, kota kecil Chester kembali ke ritme lamanya. Jalan sunyi, ladang jagung bergoyang diterpa angin,
dan orang-orang kembali menjalani hidup seolah tak ada tragedi. Namun, bagi mereka yang mengenal kasus ini, luka tidak pernah benar-benar sembuh. Keluarga Janet di Boston masih merasakan kehilangan mendalam. Mereka mengingat Janet bukan hanya sebagai korban kejahatan, tetapi sebagai seorang wanita cerdas, penuh semangat, dan pernah dicintai. Mereka menolak anggapan bahwa Janet adalah sosok yang tak dicari, tak dirindukan. Bagi mereka, Janet tetaplah bagian penting keluarga, meski gaya hidupnya membuat ia kerap menghilang tanpa kabar. Warga Chester pun belajar sebuah pelajaran pahit. Selama bertahun-tahun, sebuah jasad terbaring di rumah tua hanya beberapa meter dari kehidupan sehari-hari mereka. Tidak ada yang bertanya, tidak ada yang menduga. Keheningan kota kecil itu, yang dahulu dianggap simbol kedamaian, kini menyimpan noda kealpaan. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa mati dalam kesepian begitu lama, tanpa ada yang sadar? Kasus Janet Broussoe akhirnya menjadi pengingat bahwa setiap kehidupan layak diperhatikan, setiap suara layak didengar. Dalam masyarakat yang semakin individualistis, tragedi Janet adalah peringatan bahwa keacuhan bisa membunuh, sama mematikannya dengan senjata atau pukulan. Bagi penyidik yang terlibat, kasus ini bukan sekadar pekerjaan. Itu adalah pengalaman yang menegaskan makna kemanusiaan di balik sains forensik. Setiap luka, setiap bukti, bukan hanya angka di laporan, melainkan kisah manusia yang hilang dan harus ditemukan kembali. Janet Broussoe mungkin telah tiada, tapi melalui kasus ini, ia meninggalkan pesan abadi, jangan pernah membiarkan siapapun lenyap tanpa jejak, tanpa nama, tanpa kenangan. Kisah Janet Broussoe berakhir di ruang sidang, dengan vonis 15 tahun untuk John Money. Namun, bagi dunia, kisah itu lebih dari sekadar angka hukuman. Ia adalah pengingat bahwa kebenaran tidak bisa selamanya dikubur, bahkan oleh waktu. Selama 6 tahun, tubuh Janet terbaring dalam kegelapan garasi, membeku dalam sunyi, seakan dilupakan. Tetapi sains, ketekunan penyidik, dan cinta keluarganya membawanya kembali ke dunia, bukan sebagai jindu, melainkan sebagai Janet Broussoe, seorang wanita yang pernah tertawa, dicintai, dan hidup penuh warna. Ilmu forensik menunjukkan kekuatannya. Dari retakan tulang, dari butiran serbuk sari, dari DNA yang tersisa di gigi, kebenaran bisa terungkap. Namun, di balik semua itu, yang paling penting adalah kemampuan kita untuk peduli. Karena tanpa kepedulian, seseorang bisa hilang begitu saja, dan dunia akan tetap diam. Kini, Chester kembali tenang, seolah tak pernah menjadi panggung tragedi. Namun bagi mereka yang mengetahui cerita ini, rumah tua di sudut kota itu akan selalu menjadi simbol bisu dari sebuah pertanyaan. Berapa banyak kisah lain yang masih terkubur dalam kesepian? Dan bagi kita semua, kisah Janet adalah panggilan hati. Setiap orang berhak diingat, setiap nyawa berhak dihormati, dan setiap kebenaran pada akhirnya akan menemukan jalannya. Inilah cerita dari Sandi Kriminal, di mana kami percaya, setiap misteri bukan hanya tentang kejahatan, tetapi juga tentang kemanusiaan yang tak boleh dilupakan. Kasus Janet Broussoe mungkin telah berakhir di ruang sidang, tetapi kisahnya terus hidup sebagai peringatan. Bahwa setiap manusia berhak diingat, setiap nyawa berhak dihormati, dan setiap kebenaran, sebesar apapun upaya menutupinya, pada akhirnya akan muncul ke permukaan. Di balik sains, di balik bukti, selalu ada kisah manusia. Dan kisah inilah yang kita ceritakan, bukan hanya untuk mengenang korban, tetapi untuk memastikan tidak ada lagi yang dilupakan dalam keheningan. Terima kasih telah mengikuti kisah ini bersama kami. Jangan lupa untuk terus mendukung Sandi Kriminal, agar kami bisa menghadirkan kisah-kisah nyata lainnya, kisah tentang kejahatan, kebenaran, dan kemanusiaan. Sampai jumpa di episode berikutnya.